pagi anak-anak ustazah, bagaimana kabarnya hari ini? Jangan lupa sholat duha dulu ya nak. Untuk pembelajaran kita hari ini yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup, muatan bahasa Indonesia tentang ide pokok dan kesimpulan bersama Ustazah Sri Wahyuni Omar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mengetahui tentang ide pokok atau gagasan utama. Yang kedua, siswa mengetahui tentang ciri-ciri ide pokok atau gagasan utama. Dan yang ketiga, siswa mengetahui tentang fungsi ide pokok atau gagasan utama. Nah, untuk lebih memahami tentang ide pokok, Ustazah akan menjelaskan sedikit tentang pengertian ide pokok tersebut. Ide pokok adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Dalam setiap paragraf hanya ada satu ide pokok atau gagasan utama. Sedangkan kesimpulan adalah rangkuman dari seluruh paragraf. Nah, ciri-ciri ide pokok tersebut adalah yang pertama, berupa pikiran utama atau gagasan utama. Yang kedua, inti permasalahan. Dan yang ketiga, letak ide pokok atau gagasan utama itu ada di awal, di tengah, dan di akhir paragraf. Sedangkan fungsi ide pokok atau gagasan utama itu yaitu sebagai topik pembahasan, sedangkan kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Untuk menemukan ide pokok, ada 5 langkah dalam menemukan ide pokok secara cepat. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Dan yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam paragraf hanya ada satu ide pokok dan biasanya terletak di awal, di tengah, dan di akhir paragraf. Tandai ide pokok setiap paragraf. Dan yang terakhir, tandai info penting dalam tiap paragraf. Di sini ada contoh teks paragraf ide pokok yang letaknya hanya di awal. Nah, setelah anak-anak membaca teks tersebut, anak-anak ustazah akan menemukan ide pokoknya terletak di awal yang merupakan inti dari permasalahan yang ada di dalam teks, yaitu Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Sedangkan kalimat berikutnya itu merupakan penjelasan dari isi tersebut. Contoh paragraf ide pokok yang terletak di tengah. Sama juga dengan halnya ide pokok yang terletak di awal, sedangkan bedanya yang ini hanya terletak di tengah, dan paragraf yang lainnya itu merupakan penjelas. Ide pokok yang ada di tengah ini yaitu, oleh karena itu, mendidik anak dengan keteladanan merupakan suatu hal yang perlu dilakukan orang tua kepada seseorang. Selanjutnya, contoh paragraf ide pokok yang letaknya di akhir. Sama juga dengan paragraf yang tadi, setelah anak ustazah membaca teks tersebut, maka anak ustazah akan menemukan ide pokok di akhir paragraf ini, yaitu itulah beberapa penyebab nilai siswa turun di sekolah. Sedangkan yang lainnya itu merupakan penjelasan dari inti permasalahan. Setelah anak ustazah mendengarkan penjelasan dari ustazah, sekarang anak-anak ustazah silakan kerjakan latihan halaman 57 sampai 58 di tema 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.